Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bisalati zuhri. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awalan wa akhiran nahmaduhu wa nasta'inuhu batinan wa zahiran. Ashhadu an la ilaha illallah ilahan qadiran wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyan fakhiran. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya doakan, yang saya muliakan segenap para keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Agung Sunda Kelapa, segenap jamaah salat zuhur Masjid Agung Sunda Kelapa, dan segenap para muhsinin, orang-orang yang menyumbangkan hartanya, tenaganya, fikirannya demi kepentingan ini masjid. Mudah-mudahan hidupnya berkah dunia akhirat, wafatnya husnul khatimah, anak cucunya saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pendidikan karakter dalam salat berjamaah. Salat berjamaah ini mulai disyariatkan pada periode Madinah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berdakwah di kota Mekah, beliau dan para sahabat belum melaksanakan salat berjamaah karena begitu dahsyatnya gangguan dan cobaan yang diterima oleh kaum muslimin, yang berasal cobaan tersebut, gangguan tersebut diterima dari kafir Quraisy. Maka di kota Madinah barulah mulai salat berjamaah ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang salat berjamaah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, salatul jama'ati tafdulu min salatil fadhi bi 27 darajah. Keutamaan salat berjamaah ini lebih baik daripada salat sendirian, berbanding 27 derajat. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam Sunan Abi Daud, man masya ila salatin maktubatin, siapa orang yang berangkat dari rumahnya menuju tempat salatnya salat wajib, kahijjatin mabruratin, maka dia dapat pahala haji yang mabrur. Bayangkan, dari rumah, dari kantor menuju Masjid Agung Sunda Kelapa untuk salat zuhur, berangkatnya saja itu dapat pahala seperti haji yang mabrur. Wa man masya ila salatin nafilatin, kalau kita berangkat dari rumah, dari kantor untuk melaksanakan sholat sunnah berjamaah, ke umratin nafilah, maka berangkatnya itu dapat keutamaan seperti umroh yang makbulah. Itu beberapa keistimewaan sholat berjamaah. Tapi kita tidak bisa berbicara tentang keistimewaan ganjaran sholat berjamaah saja kalau sholat berjamaah kita belum benar. Karena banyak orang yang datang sholat berjamaah tapi ternyata dia tidak dapat pahala berjamaah, dia tidak dapat ganjaran berjamaah karena dia melanggar aturan sholat berjamaah. Yang dia dapat hanyalah sholat rame-rame, sholat bareng-bareng, nggak dapat 27 derajat, nggak dapat ganjaran haji maupun ganjaran umroh, karena dia melanggar aturan sholat berjamaah.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam aturan salat berjamaah terdapat pendidikan karakter yang Rasul sallallahu alaihi wasallam titipkan kepada kita. Contoh, yang pertama, syarat sah menjadi makmum itu makmum harus yakin bahwa imam salatnya sah. Makmum harus punya prasangka yang baik bahwa imam salatnya ini sah. Kalau makmumnya suuzon, kalau makmumnya prasangka buruk kepada imam, maka makmum rusak salat berjamaahnya dan dia tidak mendapatkan ganjaran salat berjamaah. Ini yang karakter pertama. Apa contohnya? Kita kalau sholat di Masjid Agung Sunda Kelapa tentu tenang, karena imam kita amat sangat kompeten dan kredibilitas. Tapi kalau kita sholat di rest area, sholat di tempat perbelanjaan, sholat di musolah komplek rumah kita, kalau ada timbul perasaan suuzon kepada imam, kok ini imamnya bacanya begini, kok imamnya pakai kaos bola, kok imamnya pakai kaos partai. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang makmum harus berhusnuzon kepada imamnya. Kita sholat di rest area, imamnya pakai celana lepis tapi nggak bolong lututnya, nggak bolong paha celananya, maka kita yakin aja dia juga ngaji, sah sholatnya. Jangan sampai kita tanya, nggak usah kita mendetail, benar nggak wudunya nih imam, Fatihahnya bagaimana, enggak. Nahkum bizawahir, kita cukup melihat yang zohirnya saja. Kalaulah dia ternyata nyata kita tahu, oh ini imam baca Fatihahnya berantakan, saya tahu. Alhamdulillahirabbil ngalamin imam. Boleh nggak tuh Pak, imamnya sholatnya ngalamin? Kata imamnya nggak apa-apa ngalamin, daripada ngalamun sama, nggak boleh juga. Kalau jelas-jelas imamnya bacanya Alhamdulillahirabbil ngalamin, kita denger, maka kita udah nggak bisa tolongin lagi. Ini kita mufarokoh, tetap berdiri di situ, tapi melanjutkan sholatnya sendiri saja, nggak ngikut lagi sama imam. Kenapa? Karena orang yang bisa alamin nggak boleh ngikut sama imam yang ngalamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada imam makmum ini harus berhusnuzon. Nggak usah ditanya sah nggak nih imam sholatnya, saya khawatir nih imam nggak wudu, saya khawatir nih imam belum mandi junub, gak usah begitu. Walaupun ternyata benar imamnya belum wudu, makmum sholatnya tetap sah, karena makmum gak tahu. Lain kalau makmumnya tahu. Contoh, ada seorang ustadz ngajar maghrib, ngajar TPA maghrib. Kemudian ketika ngajar dia buang angin, datang waktu isya nggak ada imam, lupa dia, maju aja dia jadi imam isya, padahal wudunya batal. Dia nggak wudu lagi tuh, langsung jadi imam isya. Itu makmum harus yakin aja. Pokoknya makmum tugasnya yakin sama imam. Udah wudu kali ini imam, yakin aja udah. Padahal imamnya ini lupa, belum wudu. Selesai sholat isya, bubar jamaahnya, baru imamnya ingat, astagfirullah, tadi batal wudu maghrib mau isya. Bagaimana nih tadi ngimamin?
Tuh kalau kejadian begitu, imamnya nggak usah bikin broadcast, nggak usah bikin status. Tolong yang tadi isya bareng sama saya ngulang. Saya tadi jadi imam belum wudhu, nggak usah. Kasihan makmumnya. Tugas makmum harus yakin sama imam, udah. Adapun imamnya ngulang sholatnya sendiri, makmumnya tetap sah sholatnya. Kalau nggak tahu, kalau dikasih tahu, maka makmum wajib ulang sholatnya. Makanya jadi imam jangan ngeribetin pakai kasih tahu. Saya batal tadi sholatnya. Saya tadi subuh ngimamin belum mandi junub, lupa ngimamin subuh. Gak usah diumumin, ngulang aja sendiri, makmumnya tetap sah. Pendidikan karakter yang pertama, makmum harus yakin kepada imam. Harus ada dugaan kuat kepada imam. Wah, ini imam benar bacaannya, ini imam benar wudunya, ini imam benar sholatnya. Tuh tugas makmum segitu. Nggak usah prasangka. Kalau makmum benar melihat, benar tahu, maka makmum nggak boleh ngikut sama dia. Oh, ini dia jadi imam, padahal tadi dia habis maghrib ngopi sama saya di depan, belum wudhu dia langsung jadi imam. Mana buang angin tadi di warung depan. Kita tahu nih dia imam belum wudhu, maka kita nggak usah ikut dia, nggak usah ikut dia. Kalau jelas-jelas kita tahu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makmum kita, salat kita ini salatnya sah dulu. Jangan ngomongin ganjaran 27 derajat salat jamaah. Ganjaran Rasul sabdakan dalam hadis lain, man shalla lillahi arba'ina yauman. Orang yang salat berjamaah 40 hari. Yudraku takbiratul ula mal imam, dapetin takbiratul ihram bersama imam. Artinya qomat udah di masjid. Berhasil 40 hari salat berjamaah, 200 waktu berarti. Kutibat lahu baro'atun, maka dia dapat garansi bahwa dia terbebas dari neraka, terbebas dari sifat munafik. Itu keistimewaan, ganjaran salat berjamaah. Enggak usah minta ganjaran dulu, enggak usah minta hadiah dulu, bener dulu salatnya. Kalau salatnya benar, maka nanti Allah akan berikan ganjaran buat kita. Tuh baru pendidikan karakter yang pertama. Kita harus berhusnuzon kepada imam. Kalau jelas-jelas imamnya memang kelihatan, wah ini imam tadi malam habis main gaple, subuh jadi imam, makruh kita ikutin. Nggak boleh kita ikutin. Tapi kalau jelas nggak ketahuan kesalahannya, ikut aja udah. Tuh baru yang pertama. Nanti pada pertemuan berikutnya mungkin bisa kita tanamkan pendidikan karakter dalam sholat berjamaah. Banyak bagaimana kalau imamnya kunut, kita biasa nggak kunut. Imamnya sama-sama masbuk, bagaimana nanti mungkin pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Nggak ada yang ditanya Pak? Baik, alhamdulillah. Kita tutup dengan lafaz istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.